Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Bersih. Allah. Setelah 1 bulan Ramadan, kita keluar seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita bergabung kembali pasca setelah Ramadan. 1 bulan kita lakukan dengan baik dan sempurna. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita secara ikhlas yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, sebelum kita masuk di dalam kajian pada malam ini, tidaklah berlebihan kalau saya menyampaikan ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhilna wa iyyakum fi dzumrati ibadis salihin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, dan kita kembali kepada Idul Fitri. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menang, yang lulus di dalam ujian, imtihan, penuh kesabaran menjalankan perintahnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita coba menjajaki, mendalami, mahal. 1 bulan training kita itu mahal, dengan segala suka duka, penuh kesabaran. Allah menguji sejauh mana masih keimanan kita, mampukah kita menjalankan dengan penuh kesabaran dan mengendalikan hawa nafsu. Alhamdulillah, apa yang Allah perintahkan itu sudah kita lakukan, dan alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki bulan Syawal. Syawal itu adalah bermakna irtifa, meningkat. Meningkat dalam arti semua aktivitas kita, terutama dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kalau coba kita detil lagi, kita kembali kepada fitrah, Idul Fitri. Kita hari ini sudah kembali kepada fitrah. Timbul pertanyaan, fitrah itu apa? Fitrah itu adalah suci,
bersih. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga menjelaskan fitrah itu adalah seseorang kembali kepada seperti waktu dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa? Bersih. Setelah 1 bulan Ramadan, kita keluar seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Artinya tidak berdosa. Itu fitrah. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-30 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhika lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam yang suci dan bersih ini. Fitratallahi allati fataran nasa fiha fataran nasa 'alaiha. Allah sudah menjadikan fitrah. Allah sudah menjadikan kita ini fitrah, suci, ya. Allati fataran nasa 'alaiha. Memang Allah sudah menjadikan kita di dalam kondisi yang fitrah. Sejak azali Allah ciptakan kita. Maka ada hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke bumi ini dia itu suci. Gak ada membawa dosa apapun. Dari manapun dia lahir, dari muslim, dari non muslim, tetap dia suci. Cuma siapa yang memberi warna nanti anaknya, tentu orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ini orang tua, siapapun dia. Bagaimana kita memberikan warna kepada seorang anak yang baru lahir nanti adalah orang tua. Tentu pengaruh lingkungan yang sangat besar terhadap anak itu sendiri. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun apa yang sudah Allah ciptakan terhadap makhluknya ini. Zalikad dinul qayyim. Demikianlah agama Allah yang lurus. Kalau seseorang yang paham dengan kefitrahan, pasti dia menjaga nilai-nilai kefitrahan itu. Apa yang Allah perintahkan tidak pernah dia mengabaikan, menafikan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia, kata Allah, mereka tidak memahami, tidak mengetahui apa itu fitrah. Kita sudah fitrah, sudah suci. Nah, kalau kita hubungkan dengan maqasid syariah, tentu kita harus menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga nasab, menjaga harta kita, dan seterusnya, menjaga akal. Kalau kita hubungkan dengan maqasid syariah, sangat tinggi nilainya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, Az-Zamakhsyari, mufassir, salah seorang mufassir mengatakan, Allah menciptakan manusia secara fitrah. Ini adalah menerima ajaran-ajaran tauhid. Ridha dia menerima agama Islam ini secara ikhlas. Tauhid kan sebuah ilmu mengesahkan Allah. Jadi orang yang fitrah, orang secara tulus tidak menafikan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur langit dan bumi dan segala isinya. Makanya ada
hal-hal yang Allah berikan kunci kepada manusia untuk diketahui, didalami, tapi ada hal-hal yang Allah tidak membuka kunci itu kepada manusia. Mafatihul ghaibi. Ajal. Kita nggak tahu ajal. Kematian. Itu hanya ada pada Allah. Gempa bumi. Kita nggak tahu. Tapi baru tahu setelah terjadi gempa. Jadi ada yang memang diberi ilmu dibuka oleh Allah, tapi ada yang memang dikunci, diblokir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak rahasia-rahasia yang tidak terungkap. Tapi kita paling kurang ya dengan penuh kesadaran, kefitrahan kita memahami tentang wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zamakhsyari melanjutkan, dan tidak mungkin mengingkarinya sedikit pun tentang wujud Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsih. Tidak pernah fitrah ini mengingkari, karena dia bersih. Karena pada azali manusia ini, kita ini Allah ciptakan dari dua aspek ya, dua unsur ya. Satu aspek unsur bumi, tanah. Sisi yang kedua adalah ruh. Ruh itu suci dari Allah. Sudah ditiupkan sejak di alam azali, alam rahim. Pada saatnya Allah sudah meniupkan ruh suci. Ruh itu dari Allah. Tapi kita juga dijadikan dari unsur tanah, unsur bumi. Maka dua antara hak dan batil selalu dia terjadi perdebatan. Gak pernah damai antara hak dan batil. Disinilah Allah menyuruh kita untuk membersihkan itu. Kotoran ada yang hissiyah, ada yang maknawiyah. Yang hissiyah, kotoran yang najis bisa kita lihat, kita bersihkan. Tapi yang maknawiyah itu tidak bisa kita lihat. Termasuklah di situ disebut oleh para ulama pengkaji dosa-dosa kita. Mana bisa kita lihat dosa? Hanadih dosa. Tapi kita berdosa, ada salah. Maka kita diberi waktu oleh Allah untuk meminta ampun, bertaubat. Maka selama 1 bulan itu kita sudah diterima, sudah diampuni kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di akhir Ramadan, dalam Ramadan selalu memohon, Allah makhtim lana Ramadana bil ghufran wal itqu bin nir. Ya Allah, akhirkan, tutuplah Ramadan ini bagi saya dengan keampunan darimu ya Allah, dan lepaskan, jauhkan kami ya Allah dari api neraka. Dan Allah sudah memberi pengampunan kepada kita sekalian. Makanya ketika malam akhir Ramadan, menurut riwayat Asar sahabi, itu Rasulullah mengatakan di akhir malam Ramadan, bakatis sama wal ardh wal malaikah, menangis langit, menangis bumi, dan menangis malaikat. Apalagi Rasulullah menangis karena kata Rasulullah, musibah menimpa umat. Sehingga sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, musibah apa ya Rasulullah menimpa umat?
Ramazan pergi. Kalaulah kita punya umur, diberi umur oleh Allah, bisa bertemu kembali Ramazan yang akan datang. Tapi kalau umur kita, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, sudah datang malaikat maut, kita nggak ada kesempatan lagi bertemu dengan Ramazan. Kenapa ya Rasulullah menangis bumi, langit, dan malaikat? Yang pertama, dalam Ramazan itu doa-doa itu diijabahkan oleh Allah. Wa da'watun mustajabah. Doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa agar diberi kehidupan yang baik, anak yang salih, anak yang salihah, keluarga yang baik, dijauhkan dari hal-hal fitnah dunia ini, dimudahkan kehidupan, dimudahkan rezeki, diberikan kedekatan kita dengan surga Allah. Allah sudah mengijabahkan itu. Kita yakin, hakul yakin itu. Yang kedua, semua amal kebaikan itu yudhaiful hasanah, dilipat ganda pahala oleh Allah. Tidak diberikan di dalam bulan yang lain selain Ramadan, tapi hanya Ramadan dikhususkan satu bulan itu. Li'annal hasanata mujtamiyah, semua kebaikan-kebaikan itu ada di dalam bulan suci Ramadan, pahala digandakan. Dan apalagi kalau dikatakan oleh Allah dalam hadis kudusi, fa innahu li wa ana ajibi, puasa itu untukku, saya akan membalas, saya akan membalasnya. Tapi Allah tidak mengatakan apa yang akan dibalas. Itulah dirahasiakan, tidak diberi kunci ini dan dibuka, diblokir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu berlipat ganda. Kalau di luar Ramadan, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai menumbuhkan 100 biji lagi. Pada tiap-tiap tangkai, satu biji 7 tangkai. Pada tiap tangkai 100. 7 tangkai menjadi 700, digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam Ramadan itu tidak diberikan seperti itu. Allah yang akan membalas. Subhanallah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, al-fitratu an-nizam allati aujadahu Allah fi kulli makhluk. Fitrah itu satu sistem yang Allah jadikan pada setiap makhluk. Fitrah. Kita kembali kepada fitrah. Jadi kita suci. Bulan suci, 1 bulan keluar kita suci. Sudah suci kita, bersih. Allati nakhasana lil insani hiya ma khalaqallahu alaihi jasadan wa aqlan. Jadi khusus dibuat kepada manusia ini oleh Allah, membersihkan jasad, akal, membersihkan, kita scan ya. Dari ujung rambut scan akal ya. Otak kita bersihkan dari virus, kemudian menormalisasikan jantung, paru, kemudian
menormalisasikan, mensterilkan maidah, lambung, ya, kita bersihkan dengan rehat, ya, dengan tulus dan ikhlas, ya, sehingga kita menjadi jas semangat yang luar biasa. Inilah tadi dikatakan masuk dalam Syawal berarti kita peningkatan dalam semua sisi, terutama ibadah, pendekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu di sisi yang lain kita sudah memberikan sedekah dalam Ramadan. Semua yang kita berikan ini secara lillah, tulus. Apa yang kita berikan mana pasat sadaqah min malin. Harta yang kita berikan, kata Rasulullah, dari sedekah yang kita berikan itu tidak pernah berkurang harta kita. Tidak pernah berkurang. Tapi Allah tambah di sisi lain dari apa yang sudah pernah kita keluarkan. Begitu luar biasa, ya. Allah memberikan, melipat gandakan rezeki dan nikmat itu kepada kita sekalian. Kemudian setelah kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita masih ada dengan manusia ini. Allah sudah mengampuni kita, tapi kita masih ada sangkut paut dengan sesama manusia, baik di rumah tangga, suami, istri, anak, dan orang tua, jiran, tetangga, dan sebagainya. Maka disebutkan kita harus ausilur rahmi, ya. Maka Rasulullah mengatakan, maukah kalian saya tunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Ada 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama, memaafkan orang yang pernah menganiayamu. Memang berat Bapak Ibu para pendengar sekalian, memaafkan itu berat. Orang yang pernah menzalimi kita, orang yang pernah menganiaya kita, memaafkan itu berat sekali. Tapi itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita, ya, dendam, ya. Jangankan manusia antara satu dengan lain, tapi anak dan orang tua juga ada dendam. Nggak mau maaf hari raya dan sebagainya. Padahal la yahillu li muslimin ayyahjura fawqa akhahu salasata ayyam. Tidak halal kata Rasulullah, seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan muslim yang lain lebih 3 hari 3 malam, 72 jam. 3 hari 3 malam kan 72 jam. Itu dilarang, tidak halal itu. Kalau itu lebih 3 hari 3 malam, maka disebut qati'ur rahmi, memutuskan hubungan silaturahim. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim la yadkhul jannata madda. Dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Begitu hebat ausilur rahmi, memaafkan, menyambung silaturahim, memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita. Apalagi anak dan orang tua Bapak Ibu para pendengar sekalian. Saya kira kalau seorang anak, gak ada ya, tapi mungkin ada juga anak yang membenci orang tuanya, gak mau dia mengunjungi orang tuanya dan sebagainya. Makanya tidak salah kalau anak itu ukukul walidain, durhaka ya,
Karena berat kan antara anak dan orang tua ini kan berat sekali. Tersinggung saja perasaan orang tua, apalagi sudah lanjut usia. Sedikit tersinggung perasaan, itu bisa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Padahal Allah sendiri memuliakan orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah memuliakan orang tua, malah menempatkan dalam satu garisnya. Setelah kita disuruh beribadah, ta'abbud kepada Allah, sudah itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa ini kan dimuliakan? Setelah sembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bukan mencari nafkah dulu, mencari karunia, tidak. Setelah ibadah orang tua. Artinya apa? Allah menempatkan satu level, satu garis. Sembah Allah, buat baik kepada kedua orang tua. Maka Allah melanjutkan, kalau ada salah seorang sudah lanjut usia orang tua, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepadanya, uffin. Kata-kata saja nggak boleh. Apalagi yang lain, Bapak Ibu, para pendengar sekalian. Maka dalam sebuah syair disebutkan, laulaki ya ummi makana miladi. Sekiranya bukan karena ibuku yang melahirkan aku, saya tidak ada seperti ada hari ini. Kan karena belai kasih sayang tangan ibu, di antara sekian jadi orang-orang besar ya. Wa fazlu laula fazlu, sekiranya bukan karena kasih sayang ibu, seorang anak tidak akan mulia hari ini. Jasa di poma han tabalah, jasa di ayah han dakir. Jadi begitulah, kalau memang hari ini orang tua anaknya jadi pejabat, jadi pengusaha kaya, mau dibayar kompensasi biayanya, pendidikan dulu, itu bukan nilai, nggak ada nilai itu, nggak bisa diberi dengan nilai sebenarnya. Tinggi sekali. Makanya tidak salah kalau sedikit saja tersinggung perasaan orang tua, bisa uququl walidain. Seorang sahabat datang kepada Umar. Dia mengadu, melapor, ya Khalifah, saya dulu punya orang tua. Setiap hari saya memberikan makanan kesukaannya. Setiap saya pulang kerja, tiap hari begitu. Apa yang dia suka, saya memberikan kepadanya. Apakah itu merupakan sudah bakti saya kepada orang tua saya? Tanya sahabat ini. Khalifah menjawab, kamu belum berbakti kepada orang tuamu. Padahal dia sudah tiap hari apa yang dia sukai dia berikan setiap hari kepada orang tuanya. Tapi ketika diminta pandangan Khalifah Umar bin Khattab, kamu belum berbakti, belum. Orang tuamu, kenapa? Sangat tulus, ikhlas. Sejak kamu lahir,
diayun, dididik, disekolahkan, dikawinkan, dinikahkan, diberi modal dan sebagainya. Sangat ikhlas orang tuamu, kata Khalifah Umar. Tapi kamu memberikan sesuatu mungkin kurang ikhlas. Itu mengharapkan banyak lagi diberikan dari orang tua. Maka Umar mengatakan kamu belum berbakti. Artinya apa? Nggak bisa diberikan dengan nilai. Makanya Bapak Ibu para pendengar sekalian, kalau orang tua kita sudah lanjut usia, kadang-kadang kita jadi bosan ya melayani orang tua yang sudah pulang bekas, kotoran di situ. Kita harus jaga setiap hari. Itulah pengabdian sebenarnya. Pengabdian yang tulus kita kepada kedua orang tua kita. Sebagainya. Makanya jangan kalau orang tua kita sudah taruh di panti jompo, itu jangan. Kita membalas jasa ya orang tua kita. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam fakta sosiologis kehidupan kita. Ada orang yang tidak ada harta, ya, tidak diwariskan apa-apa karena miskin orang tuanya. Tapi doa keberkahan dari orang tua, anak itu bisa hidup sejahtera. Dari tidak ada bisa sejahtera. Dari buruh jadi orang saudagar, toki. Karena berkah doa orang tua. Tapi sebaliknya ada juga fakta banyak diwariskan oleh orang tuanya. Tapi akhirnya dia miskin. Habis semuanya. Dijual harta itu. Dikapling-kapling dijual. Sebagainya. Dan ini fakta secara sosiologis dalam masyarakat kita. Karena itu tentu yang mudah-mudahan kita harapkan yang masih milenial patuhi, taat kepada kedua orang tua. Orang tua tidak mengharapkan lain selain menjadi anak yang salih dan salihah. Kalaulah orang tua kita masih hidup, berdoa atau sudah meninggal di alam barzah. Orang tua kita di alam barzah hari ini tidak meminta yang lain kecuali doa dari anak. Allahumma ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gak ada yang diminta sama anaknya. Paling doa. Yang kedua, kalau anaknya punya kelebihan dari rezeki karena Allah, niatkan untuk orang tua sedekah ke masjid, bantuan yatim, sedekah pada orang yang membutuhkan dan sebagainya. Itulah yang diharapkan. Nggak ada yang diharapkan sama anaknya. Ya, seberapun yang tulus kita niatkan, doa anak kepada orang tua tidak ada batas, tidak ada hijab. Doa orang tua pun kepada anak tidak ada dinding, tidak ada batas, tidak ada hijab. Begitulah hubungan nasab yang dibuat oleh Allah. Hifzun nasli, garis keturunan kita harus kita jaga dan terus kita wariskan pada anak-anak kita. Tentu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, bagaimana kita rawat ini semuanya? Inilah kita rawat amal kita yang sudah deposito kita, rekening kita bertambah dalam Ramadan di Lauh Mahfuz. Kita jaga rekening deposito itu jangan hilang. Kita rawat amal kita jangan hilang. Bagaimana merawat amal? Ya terus disiplin dengan ibadah. Wajhun membasit, wajah yang ceria, sering bersilaturahim,
Walaupun orang lain memutus silaturahim dengan kita, kita sambung. Dan wajahun membasi, wajah yang ceria. Lisanun afif, lisan yang terpelihara. Ramadan kita sudah rem, jaga lidah. Tidak ada gosip, tidak ada fitnah, tidak ada iri. Kita jaga, kita rawat. Di Syawal ini kita jaga kembali, kita rawat. Tidak istighalu fi bil qalbi, kita tidak sibuk membuka aib orang dan sebagainya. Kemudian jadi yadun mu'tiyah, tangan yang suka memberi. Ramadan kita sedekah ke masjid 5.000. Karena ini kita juga bersedekah. Yadun mu'tiyah, tangan yang suka memberi, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan jadi qalbun rahim, hati yang penuh kasih sayang. Empati kita, ya, empati, saling membantu. Kalau Allah memberikan karunia rezeki kepada kita, tentu kita juga ingin sharing dengan orang lain. Empati, ya, suka membantu anak yatim, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Kemudian kita rindu membaca Al-Quran. Jangan Ramadan sudah kita khatam, ulang lagi. Di luar Ramadan, ya, kita khatam ulang lagi sampai kita khatam langsung. Itu yang paling baik. Seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran. Al-Quran bisa membersihkan daki-daki dalam hati kita, menjadi obat penawar hati kita. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang cerdas. Allahumma ja'alna min ibadika salihin waj'al a'malana kulluha khalisah liwajhikal karim wa wafiqna lah tuhibbu wa tarda. Ya, mudah-mudahan Allah meridai, menerima seluruh amal kita, dan Allah jaga kita tetap di dalam ketakwaan, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu para pendengar sekalian, lebih kurang lebih kami mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا